Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Alam dewa surga abadi miliknya telah berubah menjadi neraka di bumi. Dia tidak menyaksikan perlawanan berani seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, pembantaian sepihak sepertinya terjadi di depan matanya. Para murid surga abadi yang runtuh, para tetua surga abadi yang dicincang berkeping-keping, dan bahkan penjaga sesekali, yang muncul di layar dari waktu ke waktu, telah menderita luka yang mengejutkan. Terlebih lagi, setiap penjaga menghadapi dua iblis menakutkan yang setidaknya memiliki kekuatan yang setara dengan mereka. Ada juga yang terhormat Taiyu, yang melayang di udara dalam keadaan linglung. Seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Pada saat ini, sebuah wajah tiba-tiba muncul di layar. Itu adalah wajah yang sangat dikenal oleh semua praktisi mendalam wilayah ilahi timur. Tapi sekarang itu juga wajah yang terlihat sangat asing bagi mereka. Mata hitamnya bagaikan dua jurang gelap, senyumannya nyaris seperti iblis, dan saat wajahnya muncul di layar itu, suasana di seluruh wilayah ilahi timur tiba-tiba menjadi hening dan menyesakkan. Anjing tua, surga abadi. Bibirnya membentuk senyuman sinis saat suaranya bergema di telinga semua orang seperti kutukan iblis yang haus darah. Sudah lama, apakah Anda puas dengan hadiah ucapan selamat yang saya kirimkan kepada Anda? Mulut Zhou Suzi terbuka lebar. Pada suatu saat, matanya menjadi merah padam dan tenggorokannya mulai bergerak naik turun secara melengkung. Lama berlalu sebelum akhirnya dia berhasil berbisik dengan suara yang terdengar kering dan layu seperti dahan pohon yang mengering, "Yun Ce. Terakhir kali kita bertemu di wilayah ilahi utara, aku dengan santainya menghancurkan salah satu putramu seperti serangga." Yun Ce tertawa kecil saat dia mengulurkan tangannya dan melakukan tindakan menghancurkan yang sama seperti yang dia lakukan ketika dia melenyapkan Zhou Qingchen. Tapi karena kita bertemu lagi dalam keadaan yang begitu indah di wilayah ilahi timur, bagaimana hadiah ucapan selamatku bisa lebih ringan dari itu? Dia menyodorkan telapak tangannya ke belakang dan seberkas cahaya hitam tiba-tiba keluar dari sana. Pupil mata Zhou Suzi berkontraksi dengan keras saat sebuah dunia kecil yang tersembunyi di jantung alam dewa surga abadi runtuh dengan keras, menghempaskan penghuninya. Beberapa ratus orang segera muncul di layar. Saat sosok-sosok ini terlempar keluar dari dunia kecil, Zhou Suzi segera mulai melolong seperti binatang buas, di alam dewa surga abadi. Yang mulia Taiyu yang kebingungan mengejang seolah-olah ribuan pedang telah menembus jiwanya. Dia mengeluarkan raungan marah yang sekeras guntur, "Lari! Cepat lari!" Dunia kecil yang baru saja dihancurkan itu diciptakan oleh nenek moyang mereka dengan Great Void Cauldron. Itu digunakan sebagai tempat persembunyian ketika alam dewa surga abadi berada dalam bahaya besar, dan pada dasarnya tidak mungkin dideteksi dari luar. Namun Yun Ce telah menghancurkannya dengan satu pukulan. Orang-orang yang dapat disembunyikan bahkan di tengah bencana ini tidak diragukan lagi adalah orang-orang penting. Faktanya, mereka adalah keturunan Zhou Suzi yang paling termasyhur dan cakap. Ketika Yun Ce tiba, dia sudah merasakan keberadaan dunia kecil yang istimewa ini, tapi dia sengaja membiarkannya. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan hadiah mewah seperti itu kepada Zhou Suzi sendiri? Yang mulia Taiyu mengeluarkan raungan marah saat dia bergegas menuju Yun Ce, tapi tubuh lemah tiba-tiba muncul di depannya seperti kilat hitam. Boom! Saat ledakan energi gelap terdengar di udara, ruang angkasa runtuh dan Yang Mulia Taiyu memuntahkan seteguk darah hitam sebelum dia dikirim berputar seperti gasing. Zhou Suzi,
dan setiap praktisi dari wilayah ilahi timur yang menyaksikan adegan ini hampir terkejut sampai mati. Seluruh dunia tahu bahwa Yang Mulia Taiyu adalah penjaga surga abadi yang terkuat. Dia adalah guru ilahi tingkat 10 yang berdiri di puncak jalan yang paling dalam. Namun dia sebenarnya terlempar dengan satu pukulan. Dia terlempar sementara darah mengalir dari mulutnya. Seorang lelaki tua yang mengenakan mantel hitam pekat muncul dalam pemandangan yang menyimpang ini. Wajahnya sangat jelek dan tubuhnya kering dan layu seperti kerangka, tetapi ketika matanya beralih ke proyeksi formasi mendalam, cahaya hitam liar dan menyeramkan yang bersinar di mata kuno itu membuat tulang punggung praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya merinding. Yan Wan, leluhur Yama terkuat. Kekuatan ketiga leluhur Yama ini terlalu menakutkan, dan ini bukan hanya sesuatu yang dirasakan oleh alam dewa surga abadi. Bahkan para pelahap bulan yang secara pribadi telah menyaksikan kekuatan leluhur Yama semua merasakan keterkejutan dan ketakutan yang mendalam hingga ke dalam tulang mereka. Bahkan, mereka dibuat merasa bahwa kehadiran mereka pada dasarnya tidak beralasan. Ketiga monster tua ini saja mungkin memiliki kekuatan yang cukup untuk menyamakan kedudukan seluruh alam dewa surga abadi pada akhir hari. Wah, ayah, selamatkan aku, selamatkan aku. Penghuni dunia kecil bisa menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di luar, jadi akal sehat mereka sudah lama ketakutan. Sekarang setelah mereka diusir dari dunia kecil dan iblis-iblis menakutkan berada tepat di depan mereka, keturunan dari garis keturunan dan kehendak surga abadi telah runtuh dalam keputusasaan. Mereka seperti sekelompok burung yang terkejut dan mulai melarikan diri dengan berisik. Hehe, berisik sekali, kata Yun Che sambil menyeringai. Apakah anjing tua surga abadi tidak pernah mengajari anak-anaknya cara menyambut tamu dengan benar? Dia dengan lembut menjentikkan jarinya sambil dengan malas berkata, Yan Tri, ajari mereka dengan benar bagaimana tetap diam atas nama anjing tua surga abadi itu. Ya Tuan, ha. Saat dia mengeluarkan tawa yang penuh semangat dan mengerikan, tubuh Yan Tri melonjak ke langit saat dia melaju mengejar keturunan Zhou Suzi yang melarikan diri. Pembuluh darah di mata merah Zhou Suzi hampir meledak dan dia merasa seolah-olah tubuhnya dianiaya oleh palu raksasa. Tubuhnya berayun dengan keras sebelum dia tiba-tiba melesat ke langit dan berteriak dengan suara panik, "Berhenti! Berhenti! Berhenti!" Dia melambaikan tangannya dengan liar di udara saat dia dengan putus asa melemparkan kekuatan surgawi surga abadi yang tidak terkendali pada gambar Yan Tri. Namun, yang dilihatnya adalah 3 cakar energi hitam yang diluncurkan Yan Tri dengan cakar hantunya. Di bawah cakar hitam itu, ruang yang bergetar, tanah yang berlumuran darah, dan lebih dari 100 sosok yang melarikan diri langsung terkoyak. Kier, King Han. Ah! Langit dipenuhi dengan jeritan Zhou Suzi yang menyayat hati. Itu seperti lolongan binatang buas yang putus asa, atau ratapan hantu kesakitan. Siapapun yang mendengarnya tidak akan pernah percaya bahwa itu adalah milik Kaisar Langit Surga Abadi sendiri. Tidak ada yang pernah dia alami dalam mimpi buruknya yang bisa menandingi keputusasaan yang kejam saat menyaksikan anak dan cucunya sendiri dibantai tepat di hadapannya. Dia berteriak dan menyerang gambar di langit seperti orang gila, tapi tidak peduli berapa kali proyeksinya hancur dan berubah, dia tidak bisa berhenti mendengar tawa iblis Yan Tri. Tidak bisa berhenti menyaksikan Yan Tri mencabik-cabik rakyatnya lagi dan lagi. Yan Tri mengayunkan tangannya berulang kali hingga dia membentuk jaring kegelapan raksasa yang terbuat dari bekas cakar hitam. Segala sesuatu di bawahnya, bahkan ruang angkasa itu sendiri berubah menjadi serpihan daging dan kabut berdarah.
Zhou Suzi akhirnya berhenti bergerak. Darah mengaburkan pandangannya dan mencabik-cabik hati dan jiwanya. Kocokannya terlepas dari genggamannya dan menghantam tanah yang dingin dan keras di bawahnya. Wajahnya penuh air mata. Kurang dari 2 tahun yang lalu, setelah Zhou Qingchen meninggal, dia berpikir bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuatnya menangis lagi. Dia salah. Tidak hanya dia menangis, dia juga menangis mengeluarkan darah dari matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya, setiap lubang di wajahnya berdarah saat penglihatannya berganti-ganti antara abu-abu dan putih. Kemudian, seluruh dunia mulai berputar semakin cepat. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Ada begitu banyak darah sehingga membentuk kabut darah yang sangat besar. Kemudian, dia jatuh dari langit tanpa peringatan dan menghantam tanah dengan keras. Qiu Yao menghampirinya dan meliriknya dari sudut matanya. Kaisar langit surga abadi yang sangat dihormati memuntahkan darah seolah-olah bebas dan terbaring lemas di tanah seperti sepotong kayu mati. Cahaya di matanya telah memudar sepenuhnya, hanya menyisakan abu-abu suram dan mematikan. Dia tidak memandangnya lebih dari sekejap. Dia kemudian bertanya dengan dingin dan tanpa belas kasihan, apakah itu sakit? Mendorong dirinya dari tanah, Zhou Suzi mengangkat kepalanya dengan gemetar dan menatap Qiu Yao dengan pandangan kabur dan berdarah. Wajahnya begitu putih sehingga dia tampak seperti pria di akhir hayatnya. "Kamu, iblis." Dia mengucapkannya dengan suara serak. Setiap kata basah oleh darah. Qiu Yao terkekeh. "Anda benar. Ketika setiap orang di dunia menyebutmu iblis, ketika kamu dikurung di dalam sangkar dan dibantai seperti mangsa, apalagi yang bisa kamu lakukan selain iblis? Bahkan lebih baik lagi, dunia melakukan ini hanya karena kita memiliki energi kegelapan, bukan karena kita pernah melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan." Dia mencibir. "Apakah aku benar, wahai orang yang saleh?" Zhou Suzi mengambil kocokannya yang berlumuran darah dan melihat ke atas lagi. Pupil matanya yang putih keabu-abuan kini diwarnai dengan kekerasan berwarna merah darah. "Kamu, iblis yang mengerikan, semua pantas dihancurkan oleh hukum surgawi." Pada titik ini, dia mulai kehilangan akal sehatnya. Dia sudah sangat percaya bahwa semua manusia iblis harus mati sejak awal, dan kebenciannya terhadap mereka semakin dalam setelah kematian mengerikan Zhou Qingchen, dan sekarang kehancuran alam surga abadi. Qiu Yao tersenyum dingin dan sedih. 4 tahun yang lalu ketika Kaisar Iblis Pemalu Surga kembali, dia bisa saja memperbudak semua makhluk di Primal Chaos dan membiarkan kerabatnya, para dewa iblis yang penuh kebencian, melampiaskan kebencian jutaan tahun mereka pada alam dewa dan mengubahnya menjadi yang terburuk, api penyucian ada. Dialah permaisuri iblis yang memilih untuk mengorbankan dirinya dan seluruh klannya demi mereka yang tak terhitung jumlahnya di alam bawah levelnya. Dialah yang melindungi seluruh dunia dan Primal Chaos. Jasmine, dewa bintang pembantaian surgawi, diburu di mana-mana setelah artefak iblis mengubahnya menjadi iblis. Tapi dia masih muncul ketika waktunya tiba dan menutup celah merah itu dengan kekuatan bayi jahat. Sedangkan untuk Yunce, aku dapat memberitahumu bahwa dia sudah memiliki energi kegelapan yang mendalam sejak hari pertama dia memasuki alam dewa. Ini berarti Yunce yang kamu kenal adalah orang iblis sejak awal. Namun dialah yang berdiri dan menghadap Kaisar Iblis Pemalu Surga ketika kalian semua berlutut dan gemetar seperti dedaunan. Dia bahkan percaya bahwa menyelamatkan dunia adalah kewajibannya, meskipun terdengar lucu. Itu karena dia, Kaisar Iblis Pemalu Surga, akhirnya memilih untuk meninggalkan Primal Chaos.
Sinar gelap berkumpul tanpa suara di mata Qi Wuyao saat dia melanjutkan, kamu, Zhou Suzi, lebih tahu dari siapapun, siapa orang yang menghindari bencana itu dan menyelamatkan semua orang. Kaisar Iblis, bayi jahat, dan Yunce semuanya iblis. Saya bahkan tidak akan menyangkal bahwa mereka adalah setan yang paling murni dan paling ekstrim dari semua setan. Tapi merekalah yang menyelamatkan alam dewa dan semua makhluk hidup di Primal Chaos. Merekalah alasanmu masih hidup dan menyebut kami iblis saat ini. Suara gemetar dan tidak manusiawi keluar dari tenggorokan Zhou Suzi. Kilatan hitam di matanya semakin gelap. Ketika seseorang berbicara tentang orang-orang dengan hati suci, mereka harus benar-benar melihat Kaisar Iblis, bayi jahat, dan Yunce sebagai teladan mereka. Mereka adalah orang-orang yang ingin menyelamatkan dunia dan benar-benar melakukannya untuk membuktikannya. Bagaimana denganmu? Anda mengaku sebagai orang yang berbudi luhur dan adil, tetapi Andalah yang menyergap bayi jahat dan mengirimnya keluar dari Primal Chaos, orang yang baru saja menyelamatkan hidup Anda. Kaulah yang membuat Yunce menemui jalan buntu tepat setelah dia menyelamatkan dunia, bahkan membawa semua orang ke dunia asalnya dan menghancurkan semua yang dia cintai dalam satu hari. Heh, Qi Wuyao tertawa lagi. Jalan lurus yang kamu yakini hanyalah sebuah lelucon. Zhou Suzi, apakah kamu benar-benar buta terhadap keburukan keyakinanmu sendiri? Apakah kamu benar-benar tidak mengerti mengapa Long Bai, Nan Wansheng, dan Qianye Fantian berbalik melawan Yunce saat Kaisar Iblis pergi? Bertahun-tahun kau mempelopori perburuan Yunce di seluruh alam dewa, apakah kau benar-benar berusaha menegakkan keadilan yang kau yakini, atau kau hanya mengalihkan pandanganmu dari kegelapan buruk yang tak pernah berani kau sentuh di dalam dirimu? Diam-diam. Zhou Suzi tiba-tiba memecah keheningannya dan mengayunkan kocokannya ke arah Qi Wuyao. Namun, kekuatan yang keluar tidak stabil dan kacau. Bumi retak di bawah kekuasaannya, tetapi semua serangan yang berhasil dilakukan terhadap Qi Wuyao hanyalah sedikit mengangkat ujung roknya. Oh iya, ada satu hal lagi yang lupa ku beritahukan padamu, hal terpenting dari semuanya. Suara Qi Wuyao menjadi semakin cepat berlalu. Sebelum hari yang menentukan itu, Yunce adalah seorang pria yang tidak bisa berhenti ikut campur dalam urusan orang lain, dan menyelamatkan manusia tertindas yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Hari ini, dia menjadi pria yang bisa membantai seluruh wilayahmu tanpa berkedip. Dari Mesias anak dewa hingga guru iblis yang bermimpi mengubur seluruh wilayah ilahi timur dalam lautan darah, menurut Anda siapa yang mendorongnya berubah begitu drastis hanya dalam beberapa tahun? Zhou Suzi mulai gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kepalanya khususnya bergetar begitu hebat hingga lehernya seolah-olah patah. Kata-kata nubuatan yang menghantui mimpinya selama beberapa tahun terakhir mulai terngiang-ngiang seperti lonceng kematian dari neraka. Namun meskipun pikirannya kacau balau, suara iblis Qi Wuyao terus mencapai bagian terdalam jiwanya tanpa hambatan. Yunce menyelamatkan wilayah ilahi timur, alam dewa surga abadi, kamu dan keluargamu. Sekarang, darah sedang turun hujan di seluruh wilayah ilahi timur, dan jiwa-jiwa menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya ditakdirkan untuk mati bahkan tanpa kuburan untuk mengingatnya. Tanah leluhurmu berubah menjadi puing-puing berlumuran darah, dan keturunanmu menjerit dan mati dalam kematian yang lebih buruk daripada orang-orang iblis yang telah kamu bantai seumur hidupmu. Menurutmu siapa yang menciptakan iblis yang begitu mengerikan? Menurutmu siapakah orang yang mengutuk rakyatnya, tanah airnya, dan seluruh wilayah ilahi timur? Bang! Kocokan Zhou Suzi tenggelam lebih dalam ke tanah. Kepalanya gemetar lebih keras dari sebelumnya,
dan matanya sangat putih. Tidak, jangan berkata apa-apa lagi, itu bukan aku, jangan berkata apa-apa lagi. Tidak peduli bagaimana jiwanya berjuang, suara iblis yang menyerang jiwanya sejelas mimpi buruknya. Ini adalah dosa yang tidak dapat ditebus bahkan jika tiang rasa malu didirikan di atas kuburmu, dan orang-orang meludahi dan mengutukmu selama jutaan masa kehidupan. Keturunanmu, jika masih ada yang tersisa setelah semua ini berakhir, kamu akan menanggung malu dan dosamu selama-lamanya. Mereka akan meringkuk dalam kegelapan dan dikutuk oleh makhluk hidup selama mereka hidup, dan tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi lagi. Saat kamu memasuki mata air kuning, nenek moyangmu juga tidak akan pernah memaafkanmu. Yang akan mereka lakukan hanyalah memakukanmu pada salib paling menyakitkan yang bisa mereka temukan di api penyucian. Diam! Zhou Suzi tiba-tiba melompat ke udara dan mencoba meraih leher Qiwu Yao. Energinya yang dalam kacau dan tidak terkendali. Qiwu Yao tidak bergerak sedikit pun, tetapi Zhou Suzi meleset sepenuhnya dan jatuh ke tanah. Alih-alih berdiri, dia malah membenamkan jarinya ke tanah dan bergumam dengan suara gemetar, saya benar. Dia adalah dewa iblis yang akan membantai dunia, dia membunuh anakku, manusia iblis seharusnya tidak ada, bayi jahat seharusnya tidak ada, aku melakukannya demi rakyat, aku melakukannya demi keadilan. Aku benar. Tiba-tiba, sinar hitam di mata Qiwu Yao berubah menjadi bayangan tak terlihat dan menyerang jiwa Zhou Suzi. Pria itu sendiri tidak memperhatikan atau bereaksi sama sekali. Bibir Qiwu Yao melengkung saat sinar dingin melintas di pupil matanya. Jiwa Zhou Suzi jauh lebih lemah dari yang dia bayangkan. Mungkin dia telah tersiksa oleh sesuatu yang dia bahkan tidak berani melihatnya sejak Yun Ce melarikan diri ke wilayah ilahi utara. Tragedi mengerikan di alam surga abadi masih diproyeksikan ke seluruh wilayah ilahi timur. Zhou Suzi menghantam tanah dengan kepalanya sambil melakukan segala daya untuk menutup pendengaran dan penglihatannya sendiri. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak mampu membuat dirinya sadar dan terbangun dalam kenyataan yang benar-benar baru. Qiwu Yao perlahan berjalan ke arahnya dan mengulurkan telapak tangannya, tapi apapun yang akan dia lakukan terpotong oleh 3 cahaya putih yang mendekat. Qiwu Yao berbalik dan muncul beberapa kilometer jauhnya dalam sekejap mata. 3 penjaga malah muncul di samping Zhou Suzi. Ayo pergi, tuanku. Salah satu dari mereka berteriak dengan sedih sebelum mengangkat Zhou Suzi berdiri. Kemudian, mereka melarikan diri ke kejauhan tanpa jeda apapun. Qiwu Yao tidak mengejar mereka. Dia hanya melihat Zhou Suzi dibawa pergi oleh penjaga. Matanya berbinar-binar seperti bintang di malam paling gelap. Senyuman menakutkan perlahan terlihat di bibirnya. "CR," bisiknya. "Sudah kubilang padamu bahwa aku akan membuat siapapun yang menyakitimu membayar 100.000 kali lipat. Kematian akan terlalu mudah baginya. Dia akan hidup untuk menikmati sisa hidupnya." Suaranya menawan, tapi kata-katanya adalah kutukan paling kejam dan paling jahat di seluruh dunia. Sementara itu, perang di alam dewa surga abadi masih berlangsung. Yantri menyerang yang terhormat Taiyu dan menghancurkannya. Yang terakhir ini sudah terluka sejak awal, dan pikirannya terpesona oleh semua yang terjadi di sekitarnya. Akibatnya, Yantri mampu menekannya dan melukainya dengan parah hanya dalam sekejap mata. Adapun Qianye Yinger, Yantri telah mendorongnya keluar dari pertarungan dengan auranya. Dia adalah leluhur Yama. Dia harus menggali lubang untuk dirinya sendiri dan bersembunyi di dalam jika dia bekerja sama dengan praktisi mendalam lainnya untuk menekan penjaga belaka.
Qianye Yinger meletakkan senjatanya dan berjalan mendekati Yun Ce. Dia melirik formasi proyeksi besar di udara sebelum bertanya, "Apa kabar? Apakah kamu merasa lebih baik sekarang?" "Merasa lebih baik," Yun Ce terkekeh. "Aku baru saja mencabut nyawa yang kuberikan pada mereka sejak awal. Mereka bisa mati jutaan kali, dan itu masih belum cukup untuk membayar utang mereka. Lagi pula, orang mati tidak bisa hidup kembali, bukan?" Ingatan ibunya melintas di matanya, dan Qianye Yinger terdiam untuk waktu yang sangat lama. Tiba-tiba, mata Yun Ce berkedip ketika formasi transmisi suara muncul di depannya. Dia bertanya, "Apakah alam Dewa Bulan telah mengerahkan pasukan mereka?" "Tidak." Suara Hua Jin berasal dari formasi mendalam. "Ada kabar baik. Sui Meiyin tidak ada di alam Dewa Bulan, artinya dia mungkin sudah melarikan diri sejak lama. Selain itu, alam Dewa Bulan membagi pasukan mereka untuk mencari Sui Meiyin beberapa waktu yang lalu, jadi sangat kecil kemungkinannya mereka akan dapat berkumpul kembali dalam waktu singkat." "Apakah begitu?" Yun Ce menyipitkan matanya dan tersenyum dingin. "Itu adalah berita yang luar biasa. Proyeksi yang memenuhi langit biru wilayah ilahi timur menghancurkan tekad para praktisi mendalam surga abadi yang saat ini berada di luar alam surga abadi dan para praktisi mendalam wilayah ilahi timur. Alam surga abadi adalah kerajaan yang paling terkenal di wilayah ilahi timur, namun tidak hanya diserang dan dihancurkan oleh orang-orang iblis dalam waktu singkat. Para penyerbu itu sendiri berkali-kali lebih kuat dari yang seharusnya. Di langit, kekuatan alam surga abadi terus runtuh ketika orang-orang iblis menekan mereka. Bagaimana mereka bisa melawan kekuatan yang menghanyutkan kerajaan yang dianggap perkasa seperti pasir ketika keyakinan mereka sendiri sedang runtuh? Apakah mereka memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan sekuat ini? Semangat mereka memudar, dan hati mereka semakin diwarnai ketakutan dan keputusasaan. Perlahan tapi pasti, semakin banyak orang mulai mundur dan melarikan diri. Kehormatan hancur sebelum naluri bertahan hidup. Ketika satu orang melarikan diri, sisanya mengikuti. Tidak lama kemudian, jumlah orang yang melarikan diri atau menyerah melebihi jumlah orang yang terbunuh dalam aksi. Para praktisi kegelapan di wilayah ilahi utara semuanya memiliki keyakinan dan keyakinan yang sama. Mereka tidak berencana untuk kembali hidup-hidup saat mereka keluar dari wilayah ilahi utara. Namun, wilayah ilahi timur telah sepenuhnya dirusak oleh perdamaian. Mereka sama sekali tidak mempunyai tekad yang fatal seperti orang-orang iblis. Belum lagi semuanya terjadi begitu tiba-tiba dan menakutkan. Satu demi satu, wilayah ilahi utara mengambil alih sekitar 100 pijakan yang telah ditentukan Ciu Yao sebelum invasi dalam waktu yang sangat singkat. Di luar alam Dewa Bulan, sebuah bahtera kecil terbang menuju luar angkasa. Ketika proyeksi surga abadi muncul di langit yang jauh, seorang gadis yang meringkuk menjadi bola di sudut kapal perlahan-lahan mendongak sebelum bergumam sambil melamun, "Tuan muda." "Yun, itu. Tak jauh dari situ, seorang pria parubaya juga sedang menatap proyeksi tersebut. Beberapa saat kemudian, dia membuat keputusan cepat dan memerintahkan, kecepatan penuh. "Kami akan mengkhawatirkan efisiensi energi nanti." Kapal besar itu tiba-tiba melaju kencang. Gadis itu sendiri telah bangkit sebelum dia menyadarinya. Setelah menatap proyeksi itu sejenak, dia tiba-tiba menggigil hebat sebelum berlari menuju tepi. "Jin Yue," tapi dia dihentikan oleh sosok tinggi. Pria parubaya itu bertanya dengan tegas, "Menurutmu kemana kamu akan pergi?" Jin Yue menjawab dengan nada panik, "Aku akan kembali. Alam Dewa Surga Abadi telah jatuh, dan Tuan Muda Yun sangat membenci guru,
jadi dia mungkin, guru dalam bahaya. Aku harus segera kembali. Kamu gila. Pria parubaya itu berteriak dengan kasar. Kaisar Dewa Bulan baru saja mengasingkanmu. Dia bahkan memberi perintah untuk membunuhmu jika kamu memasuki alam Dewa Bulan lagi. Aku bahkan tidak mengerti kenapa kamu masih peduli padanya setelah dia memperlakukanmu seperti ini. Jangan hentikan aku, ayah. Jin Yue mengepalkan tangannya erat-erat. Aku tidak bisa meninggalkan tuanku pada saat dia berada dalam bahaya terbesar, apapun yang terjadi. Dia mengumpulkan energinya yang dalam dan mendorong pria parubaya itu menjauh darinya. Dia hendak lepas landas ketika ayahnya berteriak. Jin Yue, Anda tidak meninggalkannya, dia meninggalkan Anda. Juga, menurut Anda siapa Kaisar Dewa Bulan itu? Apakah kamu benar-benar berpikir kekuatanmu yang kecil itu berguna baginya bahkan jika dia dalam bahaya? Jangan lupa, bukan hanya kamu yang diasingkan olehnya. Apakah kamu benar-benar akan mempertaruhkan nyawa keluargamu jika dia merasa kasihan? Kata-katanya membekukan Jin Yue tepat sebelum dia bisa keluar dari bahtera yang dalam. Kakak. Suara seorang gadis muda di belakangnya akhirnya menghancurkan tekadnya. Dia berbalik dan memeluk gadis kecil itu dengan lembut, menghiburnya. Itu juga untuk menyembunyikan air mata yang mengalir di pipinya sendiri. Maafkan aku, ayah. Aku bertindak impulsif, bisiknya sebelum memeluk gadis kecil itu lebih erat. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya saat rasa sakit melintas di matanya. Dia tahu betul betapa pentingnya Kaisar Dewa Bulan bagi putrinya, dan betapa bangganya dia bisa melayaninya sebagai pelayannya. Tapi Kaisar Dewa Bulan, pada akhirnya adalah Kaisar Kerajaan. Dia tidak perlu membenarkan kekejaman dan kekejamannya kepada siapapun. Kapal besar mereka terbang dengan cepat menuju selatan. Mereka mungkin melarikan diri ke wilayah ilahi selatan. Mereka juga bisa melarikan diri ke alam bintang yang lebih rendah lebih jauh lagi ke selatan. Kapal besar wilayah ilahi timur yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakang mereka tidak lama setelah mereka pergi. Mereka melarikan diri ke segala arah seperti lalat tanpa kepala. Di alam Dewa Bintang, atau lebih tepatnya alam bintang tambahan terbesar yang dimiliki oleh alam Dewa Bintang. Sebuah kapal perang yang dipenuhi simbol-simbol berbintang sedang menuju alam surga abadi dengan kecepatan tinggi. Alam Dewa Bintang telah kehilangan kampung halamannya, dan kekuatan mereka telah menyusut menjadi hanya 6 Stargate dan 17 tetua Divine Master Realm setelah bencana Evil Infant. Suatu malam adalah waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk turun ke dasar tong. Itu bahkan bukan yang terburuk. Mereka telah kehilangan Kaisar Bintang Dewa dan Roda Dewa Bintang juga. Hanya ada 12 orang di kapal perang, Dewa Bintang Iblis Surgawi, Dewa Bintang Giok Surgawi, Dewa Bintang Api Surgawi, dan 9 tetua alam guru ilahi. Mereka telah memutuskan untuk menjawab permohonan bantuan Kaisar Surga Abadi karena alam surga abadi bukan satu-satunya kekuatan yang membuat Yun Ce menaruh dendam. Jika alam surga abadi jatuh, hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi sasarannya juga. Mereka tahu banyak. Mereka baru berusia 12 tahun, tetapi mereka mewakili setengah dari kekuatan inti alam Dewa Bintang. Separuh lainnya tetap tinggal untuk berjaga-jaga jika orang-orang iblis menyerang alam bintang saat mereka pergi. Alam Dewa Bintang tidak memiliki kekuatan untuk menerima pukulan dahsyat lainnya. Namun, kapal perang tersebut belum terbang lebih dari 500 km ketika badai spasial yang dahsyat tiba-tiba membuat mereka keluar jalur. Tidak dapat menahan diri, kapal perang itu terlempar ke belakang seperti gasing selama beberapa tarikan napas sebelum akhirnya mereka dapat menguasainya kembali. Apa yang sedang terjadi?
Semua dewa bintang yang bermeditasi di dalam kapal perang membuka mata mereka dan terbang ke tempat terbuka. Kemudian, mereka semua membeku di jalurnya. Seorang gadis kecil dan lembut menghalangi jalan menuju alam dewa surga abadi. Punggungnya menghadap ke arah mereka, dan kabut gelap yang tampak seperti berasal dari kedalaman jurang beredar di atas gaun berwarna pelangi. Kamu, tidak salah lagi punggung, pakaian, dan kekuatan suci Dewa Bintang yang familiar itu, meskipun yang terakhir itu sekarang ternoda oleh aura gelap milik iblis. Putri, Caizi, Dewa Bintang giok surgawi, Aster bertanya ragu-ragu. Alih-alih berbalik menghadapnya, Caizi berkata dengan nada dingin, mundur. Putri Caizi, apakah itu benar-benar kamu? Dewa Bintang Iblis Surgawi, Rose bertanya sambil mengambil langkah maju yang ragu-ragu. Suaranya tenggelam saat dia menatap energi mengerikan yang mengelilingi Caizi. Kenapa kamu? Hati-hati. Aster meraih Rose dan menariknya kembali. Pada saat yang sama, Caizi berbalik dan mengayunkan pedang suci serigala surgawi, tidak, pedang iblis serigala surgawi tanpa ampun. Raungan yang dahsyat namun menyedihkan bergema di seluruh angkasa saat seluruh kapal terbelah menjadi dua. Kapal perang sepanjang 50 km itu diberdayakan oleh lusinan formasi mendalam, tetapi aura hitam kebiruan dari serigala surgawi membelahnya semudar pisau panas menembus mentega hangat dan menghancurkannya sepenuhnya. 9 tetua alam master ilahi melarikan diri dari kapal perang yang hancur sebelum kapal itu menjatuhkan mereka. 3 di antaranya berlumuran darah. Semua orang menatap Caizi dengan sangat tidak percaya. Ketiga dewa bintang menatap Caizi dengan mata gemetar. Kesan mereka terhadap dirinya telah berubah total hanya dalam satu gerakan. Dewa Bintang Serigala Surgawi adalah Dewa Bintang termuda di antara mereka semua. Meskipun dia sangat cocok dengan kekuatan suci Serigala Surgawi, semua orang berpikir bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 1000 tahun, sebelum dia menjadi sepenuhnya cocok dengan kekuatan sucinya. Meskipun serangan itu hanya berlangsung sesaat, tekanan ilahi yang dihasilkannya. Jelas sekali itu adalah guru ilahi tingkat 10. Faktanya, itu sekuat kekuatan Xing Juekong, jika tidak lebih kuat. Baru 7 tahun berlalu sejak Caizi menghilang setelah bencana bayi jahat. Bagaimana dia bisa berevolusi dari guru ilahi tingkat 8 yang baru saja menerima kekuatan ilahi serigala surgawi menjadi guru ilahi tingkat 10 dalam 7 tahun? Itu adalah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya baik dalam sejarah alam dewa bintang atau akal sehat mereka. Kembali, dia mengarahkan pedang iblis serigala surgawi lagi ke 3 dewa bintang dan tetua dewa bintang yang gemetar. Senjata yang seharusnya bersinar dengan energi kebiruan kini tertutup lapisan kegelapan. Khususnya mata serigala surgawi di ujung pedang, berkedip dengan cahaya hitam kemerahan yang ganas. Kekuatan dan niat membunuhnya berada di atas segalanya. Pesannya jelas, dia tidak akan mengulangi perbuatannya untuk ketiga kalinya. Mengencangkan cengkeramannya di tangan Rose, Aster berkata, ayo, kembali. Tidak ada yang mengambil langkah maju. Mereka semua berbalik dan kembali ke tempat asal mereka. Beberapa waktu kemudian, Aster menoleh dan melirik ke arah Caizi di kejauhan. Senyum cerah dan polos di wajahnya sudah lama hilang. Bintang-bintang tak berujung yang dulu ada di matanya semuanya telah menghilang. Yang tersisa hanyalah kegelapan yang menyesakkan dan kekuatan iblis yang menghentikan bahkan orang-orang paling berani sekalipun di jalur mereka. Dia tidak memikirkan bagaimana Caizi bisa tumbuh sekuat ini hanya dalam 7 tahun yang singkat. Sebaliknya, dia memikirkan rasa sakit dan kesedihan. Salah siapakah semua ini? Di kerajaan raja wilayah ilahi timur lainnya.
Sebuah kapal besar telah berangkat ke alam Dewa Surga Abadi pada waktu yang hampir bersamaan dengan kapal perang alam Dewa Bintang. Kianye Fantian memasang ekspresi gelap di wajahnya saat dia berdiri di atas kapal yang dalam. Para Raja Brahma di belakangnya juga memasang wajah muram. Pemandangan mengerikan dari alam Dewa Surga Abadi telah membuatnya sangat khawatir. Sebagai kaisar dewa dari alam kerajaan Brahma, hanya ada sedikit orang yang mengetahui wilayah ilahi utara lebih baik darinya, jika memang ada. Pertarungan yang terjadi di alam Dewa Surga Abadi saat ini telah menghancurkan prasangkanya tentang wilayah ilahi utara. Dia sangat khawatir dengan 3 lelaki tua yang dia lihat di proyeksi. Hanya dengan melihat mata jelek mereka saja sudah membuat hati kaisar dewa terkuat di wilayah ilahi timur merinding. Tidak lama setelah dia pergi, 3 orang perlahan berjalan menuju gerbang ibu kota kerajaan Brahma. Kemanapun mereka pergi, dunianya sendiri membeku. Pemimpin kelompok itu berhenti di depan gerbang dan berkata, "Tolong beritahu Kianye Fantian bahwa Kaisar Dewa Laut Selatan ada di sini untuk menemuinya." Penjaga Brahma Monark membungkuk dengan sopan. "Salam, Kaisar Dewa Laut Selatan, alam surga abadi saat ini sedang diserang oleh iblis, dan Kaisar Dewa kita baru saja meninggalkan dunia untuk menyelamatkan mereka." "Apakah begitu?" Nan Wansheng tersenyum tipis. "Kalau begitu aku akan menunggu dia kembali. Ada apa? Apakah kamu akan mencoba menghentikanku?" "Tentu saja tidak." Pengawal Brahma Monark segera mundur dan menundukkan kepalanya. "Silakan masuk." Kaisar Dewa Laut Selatan sering mengunjungi ibu kota kerajaan Brahma untuk menemui Kianye Yinger, tetapi meskipun bukan itu masalahnya, mereka tidak akan berani menghentikan Kaisar Dewa terkuat di wilayah ilahi selatan untuk melakukan apa yang diinginkannya. Pria itu melangkah ke ibu kota seolah dialah pemilik tempat itu sebelum memperluas kesadarannya. Dia langsung mengidentifikasi lokasi beberapa Raja Brahma sebelum menyeringai pada dirinya sendiri dan mengeluarkan cakram berwarna emas gelap. Sebuah formasi kecil menyelimuti dirinya dan rombongannya, dan mereka tiba-tiba muncul di depan sebuah menara. Menara itu sendiri tampak tidak istimewa, tetapi ditutupi oleh ratusan formasi penyegelan dan dijaga oleh banyak orang. Keserakahan di balik mata Kaisar Dewa Laut Selatan semakin membara. Faktanya, begitu cemerlang hingga hampir gila. Dia melangkah menuju menara. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika sesosok tubuh turun dari langit.